Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan keamanan sistem operasi. Kami dari kelompok 7 dari keamanan jaringan kelas C. Sebelum saya lanjutkan, mungkin akan saya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Yanuar Satari Putri dengan NIM A710-180-128. Selanjutnya ada Arham Nasir dengan NIM 129. Selanjutnya ada Rahmat Sawaludin dengan NIM 130. Selanjutnya ada Agung Karuniawan dengan NIM 131. Dan yang terakhir ada Tina Dewi K dengan NIM 132. Yang pertama, sebelum kita lanjutkan, kita akan membahas terkait dengan latar belakang dari topik yang akan kita bahas, yaitu sistem komputer yang terpasang saat ini kita ketahui semakin mudah diakses. Sistem tim sharing maupun akses jarak jauh menyebabkan kelemahan komunikasi data menjadi pokok masalah keamanan. Meningkatnya perkembangan jaringan komputer dan kecenderungan lain saat ini memberi tanggung jawab pengelola atau aktivitas pribadi dan bisnis ke komputer yang seperti poin-poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama mungkin ada sistem transfer data elektronis melewatkan uang sebagai aliran bit. Ini banyak kita jumpai sekarang. Selanjutnya ada sistem kendali lalu lintas udara yang mana melakukan banyak kerja yang sebelumnya ditangani pengendali manusia, saat ini bisa dikendalikan oleh sistem komputer. Selanjutnya adalah unit rawat intensif di rumah sakit sudah sangat terkomputerisasi dan sebagainya. Ini juga sudah banyak kita ketahui ya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan sendiri adalah itu untuk menjamin sistem agar tidak diinterupsi dan diganggu. Selanjutnya ada menjaga keamanan sumber-sumber informasi. Ini bisa kita sebut dengan manajemen pengamanan informasi. Selanjutnya adalah untuk memelihara fungsi-fungsi perusahaan setelah terjadi bencana atau pelanggaran keamanan. Ini bisa kita sebut dengan manajemen kelangsungan bisnis. Selanjutnya yang ketujuh adalah keamanan sistem. Slide ketujuh ini adalah membahas tentang keamanan sistem, yang mana keamanan sistem komputer yaitu untuk menjamin suatu sumber daya yang tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak terorientasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu akan coba saya jelaskan. Yang pertama adalah keamanan eksternal atau dari luar, yaitu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Itu tadi yang pertama. Yang kedua yaitu keamanan interface atau pemakai, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Ini biasanya kita harus melakukan identifikasi ataupun verifikasi sebelum mengakses data-data penting yang disimpan pada suatu program atau perangkat komputer. Jadi untuk tidak bisa diakses sembarangan orang, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses data penting yang terdapat dalam suatu mungkin perusahaan dan suatu instansi ya. Yang ketiga yaitu keamanan internal atau internal security. Internal atau dari dalam itu berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dari data yang
selanjutnya ya, keamanan sistem. Nah, ini istilah keamanan atau security dan proteksi atau protection sering digunakan secara bergantian. Kenapa? Yaitu untuk menghindari kesalahpahaman. Istilah keamanan mengacu itu ke seluruh masalah keamanan, dan istilah mekanisme proteksi itu mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Yang selanjutnya, masalah-masalah keamanan. Ini terdapat dua masalah penting dalam keamanan, yaitu biasanya terkait dengan kehilangan data atau data loss. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa aspek. Aspek yang sering yaitu yang pertama adalah bencana alam. Mungkin satu contoh, kita telah mengamankan suatu data atau telah menyimpan suatu data pada suatu komputer, dan ternyata di suatu wilayah itu data kita yang kita tempatkan di komputer terjadi adanya bencana, sehingga komputer tadi, mungkin bencana banjir ya, komputer tadi terendam banjir hingga terjadi kerusakan pada perangkatnya, dan mungkin data kita itu bisa hilang. Seperti itu. Selanjutnya adalah mungkin karena kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya perangkat keras atau perangkat lunak itu bisa mengalami error ataupun problem terkait dengannya. Mungkin hal ininya bisa menjadi salah satu penyebab hilangnya suatu data. Yang ketiga, ada kesalahan atau kelalaian manusia. Ini mungkin bisa terkait dengan kelalaian manusia yang mana tidak menempatkan datanya di tempat aman, atau lupa menyimpannya, atau salah menghapus. Mungkin itu bisa. Dan selanjutnya adalah masalah-masalah keamanan yang penting adalah kehilangan data ini sendiri dapat diatasi dengan mengelola beberapa backup, dan backup ditempatkan jauh dari data yang online. Mungkin semisal contoh di data-data penting kita bisa mengelolanya, kita bisa membackupnya, mungkin bisa dengan online ataupun mungkin di beberapa perangkat penyimpanan. Mungkin bisa kita simpan di komputer ataupun di flash disk dan perangkat penyimpan lainnya, sehingga data bisa lebih aman terkait nanti apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa masih memiliki data yang kita butuhkan lewat backup yang telah kita lakukan. Ancaman-ancaman keamanan. Sasaran pengamanan adalah untuk menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ancaman keamanan pada sistem komputer antara lain ada social engineering, keamanan fisik, serangan pada jaringan, serangan pada via aplikasi yang berbasis web, trojan, virus, maupun yang lainnya. Aspek-aspek serangan antara lain interruption, interception, modification, dan verification. Interruption sendiri adalah suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Interception adalah suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Modification adalah suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Sedangkan verification adalah suatu pihak yang tidak berwenang menyiapkan objek palsu ke dalam sistem. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah untuk pengamanan sistem operasi. Nah, yang pertama itu menginstal dan mengecek suatu sistem operasi. Nah, yang kedua itu ada memperkuat dan mengkonfigurasi sistem operasi. Nah, yang selanjutnya ada menghapus layanan, aplikasi, dan protokol yang tidak perlu. Nah, yang keempat itu ada mengkonfigurasi pengguna
grup, dan izin. Nah, yang kelima itu ada mengkonfigurasi kontrol sumber daya. Nah, yang keenam itu ada menginstal dan mengkonfigurasi kontrol keamanan tambahan seperti antivirus, firewall. Nah, yang terakhir itu ada menguji keamanan sistem operasi dasar untuk memastikan bahwa sistem operasi itu sudah aman. Nah, kan yang tadi itu ada langkah-langkah dalam mengamankan sistem operasi. Nah, yang ini itu jika kita ingin sistem operasi kita aman, kita itu menggunakan seperti protokol user, proactive password, firewall, enkripsi yang mendukung, login, mendeteksi penyusup, dan yang terakhir itu keamanan sistem file. Oke, akhirnya kita memasuki slide terakhir, dan yang terakhir ini itu ucapan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.